Dulu pernah Rasulullah itu berziarah kubur. Rasulullah mendengar di dalam kubur itu sedang mendapat siksaan yang dahsyat. Sekiranya kamu mendengar yang ada dalam kubur, niscaya tidak mampu tertawa maupun tersenyum selamanya. Mergo banget mengerikannya. Lah sahabat bertanya, ya, kenapa mereka mendapat siksaan yang berat itu, wahai Rasulullah? Apakah karena musyrik atau yang lain? Ternyata gara-garanya tidak menjaga air seninya ketika ya pipis menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, para bapak sederek sedaya rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mengaturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillah wa syukrulillah. Salawat salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, semoga meluas sampai pada kita semuanya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang tua kita di yaumil qiyamah dapat memperoleh syafaatul uzma. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah dalu menika tansih nerasaken bab qanaah ya. Wa dzammi su'ali min ghairi daruratin. Bab qanaah dan bab yang dipandang hina bagi seseorang meminta-minta kecuali yang keadaannya darurat. Kita lajengaken hadisipun. Bismillahirrahmanirrahim. Wan Hakim bin Hizam, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al yatul ulya khairum minal yatis sufla. Tangan yang di atas khairun itu lebih bagus minal yatis sufla daripada tangan yang di bawah. Maknanya pemberi lebih baik daripada penerima ya, yang meminta-minta. Niki nggih, dados kula panjenengan saenipun dados tiyang ingkang saged paring pitulungan berupa tenaga boleh, memberi pertolongan berupa pikiran, ilmu, ya, makanan, pakaian dan hal-hal lain yang dibutuhkan oleh orang lain. Itu memberi itu bagus. Ya. Tapi yang meminta-minta ini dianggap tidak baik, kecuali peminta-minta yang memang keadaannya itu ya, darurat, terpaksa karena ada kebutuhan. Bagi orang yang tidak ada kebutuhan, meminta-minta agar supaya mendapatkan harta yang lebih banyak, ini tidak disukai dalam ajaran Islam. Ya. Wabda biman ta'ul, mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dados kula jenengan kalau ingin memberi, jangan melupakan
tanggungan keluarga kita, memberi pada orang lain, tapi keluarganya terlantar, tidak diperhatikan. Ini tidak benar, tidak baik. Dimulailah dari yang menjadi tanggungan kita, misalnya anak, istri, ada mungkin keponakan yang ikut di rumah kita. Nah, itu lebih bagus untuk diutamakan sebelum memberi bantuan kepada orang lain. Wa khairu shadaqati, dan sebagus-bagusnya sedekah maka na'an dhahri ghaniyin, yang diberikan oleh orang yang berkecukupan, orang kaya, orang yang ada kelebihan. Terus nek kula jenengan hidupnya saja pas-pasan, bahkan kurang, tidak dituntut untuk memberi kepada orang lain. Ya, tapi kalau kita berlebih dan mau memberi, inilah saat yang baik untuk bersedekah karena ada kelebihan. Wa may yasta'fif yu'afuhullah, barang siapa menghormati dirinya untuk tidak meminta-minta, yu'afuhullah, maka Allah akan memberikan kehormatan pada dirinya. Niki ifah itu orang yang menjaga kehormatan diri untuk tidak meminta-minta. Lho niki nggih. Dados wonten tiyang niku sing senengane njalukan. Wis duwe tetep njaluk. Ana bantuan, ana napa mesuk pengen entuk bagian. Lah niku boten sae. Ya. Orang yang ifah itu orang yang menjaga diri dari kehormatan diri untuk tidak meminta-minta, walaupun sebetulnya dia butuh. Ya niki nggih. Lah pripun nek piyambake butuh mboten nyuwun niki, kula panjenengan ingkang kedah peka. Berarti kalau ada tetangga, teman kita yang memang keadaannya perlu bantuan, meskipun dia tidak minta, kitalah yang tanggap untuk memberi ya bantuan. Nonton. Karena memang dianjurkan seseorang itu tidak meminta-minta kecuali memang sangat terpaksa. Terus ngoten niku ifah maknanipun. Wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa merasa cukup, merasa kaya, ya, qanaah naminipun, ya, maka Allah pun akan memberikan rasa cukup kepadanya. Nek kula jenengan terkendali keberadaan kita dengan merasa cukup apa yang diberikan Allah, maka Allah akan memberikan rasa cukup itu. Tapi nek tiyang niku mboten nggadahi rasa qanaah, apa yang dipunya selalu merasa kurang, maka sebetulnya orang seperti ini tergolong orang miskin. Miskin duitnya wakeh, tapi senengane njalukan ngekeki wak gelem. Ha niki nggih. Ngoten niku eman karo bondo donyane, dia malah meminta untuk menambah kekayaannya. Seperti itu tergolong orang yang fakir. Orang yang kaya itu yang mau berbagi, walaupun mungkin kelebihan hartanya tidaklah banyak. Niki prinsip ingkang sae. Menawi kula panjenengan ya bisa menerapkan prinsip ini dalam kehidupan, maka kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus nek kula jenengan tetulung ya dengan ikhlas, kita akan ditolong oleh Allah. Niku nggih. Hadis berikutnya, wa Nabi Abdurrahman wa an Abi Abdurrahman Muawiyah bin Abi Sufyan Shahr bin Hazbin radhiyallahu anhu maqala. Dari Abi Abdullah Ar-Rahman Muawiyah bin Abi Sufyan Shahr bin Hazbin radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tulhifu fil mas'alati, jangan kamu, tuhlifu itu artinya nopo? Segera atau memaksa, ya. Fil mas'alati, di dalam meminta. Jadi nggak boleh kita memaksa meminta seseorang supaya memberi sesuatu kepada kita. Ya. Fawallahi, maka demi Allah,
La yas'alani ahadun, tidaklah seseorang meminta kepadaku, minkum, di antara kalian, syai'an, sesuatu, fatuhrijalahu mas'alatuhu minni syai'an, aku pun akan memberi yang diminta sesuatu itu dariku. Wa anallahu karihun, tapi seperti itu aku membenci, tidak suka. Rasulullah mboten remen nek wonten tiyang niku nyuwun kanthi meksa, mboten remen, walaupun Rasul memberi, tapi nggak suka sifat seperti itu. Ya. Fayubarakalahu fi ma a'taituhu. Nek piyambake nyuwun meksa niki keberkahan itu tidaklah didapatkan. Tapi nek Gusti Allah ingkang Rasulullah ingkang paring, ya dia meminta tidak memaksa, Rasul yang memberi, maka pemberian ini bisa menjadi pemberian yang berkah. Lah kula njenengan nggih ngoten, sampun ngantos kula panjenengan memaksa kepada orang lain untuk memberikan sesuatu kepada kita. Kalau kita diberi dan kita memang butuh, ya, maka pemberian itu terima dengan baik. Tapi kalau kita butuh, ya, dengan sangat terpaksa harus meminta, maka memintalah dengan cara yang baik, jangan sampai memaksa. Nah, Rasulullah tidak suka orang yang memaksa untuk meminta sesuatu, mboten remen Rasulullah. Kalau yang seperti itu dilakukan, maka berkahnya akan kurang. Berkah niku napa? Tambahipun kesainan-kesainan. Ya, bertambahnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus hadis yang kedua ini mengajarkan kepada kita untuk tidak memaksa orang lain memberikan sesuatu kepada kita. Sing nomor setunggal wau, kula panjenengan dianjurkan memberi, ya, karena memberi ini memiliki keutamaan yang tinggi. Tapi kita harus tahu, punya tanggung jawab keluarga harus diutamakan. Memberi kalau kita memang punya kelebihan pun diperbolehkan. Ya, kalau kita memberi kepada orang lain dengan cara yang baik, ya, maka kita akan dibalas Allah kebaikan itu dengan berlipat ganda. Ngoten nggih. Terakhir, 3 mawon iki mangke pertanyaan-pertanyaan monggo dipun tambah nggih, saged dipun tambah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, anan Nabiyya, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha ta'ala wa laisa fi wajhi muz'atu lahmin. Muttafaqun alaih. Ya. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW qala bersabda, la tazalul mas'alatu bi akhatikum. Salah satu di antara kamu tidak akan berhenti untuk meminta hatta yalqallaha ta'ala, sehingga dia akan berjumpa kepada Allah. Jadi sifatnya menungso niku kata-katanya selalu meminta kepada orang lain sampai dia berjumpa Allah sampai mati. Sifat itu kata-kata itu yang ngoten. Wis duwe njaluk, wis duwe njaluk. Lah niku memang tentang harta seperti itu kebanyakan sampai dia mati. Ya. Lah besok nek mati kados pundi? Hatta yalqallaha ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Bejang benek pun kepanggih Gusti Allah piyambakipun niku mukanya tidak berdaging. Niku orang yang meminta-minta ngoten niku. Enggak ada dagingnya, tulang-tulang saja. Ya. Ini menunjukkan bahwa meminta-minta itu jangan menjadi kebiasaan kita. Oke. Terkecuali terpaksa. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan sekelompok orang itu menghadap pada Rasul. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ya, dengan suara yang halus, yang pelan, agar supaya mereka bertakwa kepada Allah, menyembah kepada Allah yang esa.
tidak menyekutukan Allah, melakukan sholat fardu 5 waktu, mendengarkan nasihat yang baik, mentaatinya. Ya. Kemudian Rasulullah berbisik dengan suara yang pelan, wala tas'alun nasa syai'an. Jangan kamu meminta kepada orang lain sesuatu pun. Ya. Jadi njaluk tulung wong liya nek saged sampun ngantos dipun lampahi. Fala qad ra'aitu ba'dha ulaika nafari yaskutu sautu akatihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyahu. Kata Rasulullah, aku melihat sekelompok orang ini, ya, ada yang terjatuh cambuknya, udah gawa pecut sabet niku terjatuh, ya. Fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyahu, tapi dia tidak meminta tolong kepada orang lain untuk mengambilnya. Jadi kula jenengan nek saged mandiri ngoten niku, selagi kita bisa, mari kita lakukan sendiri. Rasulullah ngoten niku. Rasulullah wonten dalem ada baju robek ditambal sendiri, dijahit sendiri, padahal Rasulullah niku asyraful anbiya wal mursalin, seutama-utamane nabi lan rasul, baju robek dijahit sendiri. Rasulullah di rumah sandalnya rusak, ya, putus taline, pedot, piyambakipun ngesul sandal sendiri. Niku Rasulullah seringkali membantu Siti Aisyah untuk memasak di rumah. Rasul pun pernah berdagang ke pasar. Iku Rasulullah. Terus nek kula panjenengan saged, monggo aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu kalau kita mampu, mari untuk diselesaikan sendiri. Ojo merintahi wong kabeh. Terus awake kesel njaluk pijet, ya. Terus mengke orang dirokok njaluk rokok. Istilahnya menggantungkan keberadaannya selalu pada orang lain. Namun ngoten, kula njenengan sak saged-sagede monggo dipun lampahi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nate piyambakipun tidak makan beberapa hari sampai mengganjal perutnya dengan batu-batu kecil. Sahabat setelah mendengar itu, wahai Rasul, kenapa engkau tidak memberitahu kami? Kalau engkau memang kelaparan, beberapa hari tidak ada makanan di rumah, pasti kami akan, ya, mengantarkan makanan itu. Apa jawab Rasul? Biarlah itu menjadi tanggung jawabku dalam kehidupan. Kalau semuanya merepotkanmu, selalu engkau beri bantuan aku, bagaimana aku nanti menghadapi Allah untuk mempertanggungjawabkannya. Duniku, Rasulullah mboten menggantungkan sahabat. Seandainya Rasulullah itu bilang, pasti seluruh kebutuhan Rasul akan dicukupi. Dan itu perlu kula panjenengan contoh. Mari kita berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas kita sehari-hari dengan, ya, kemampuan kita, tenaga kita, pikiran kita. Kecuali kita memang dalam kondisi yang tidak mampu. Duwe persoalan nggak mampu, kita berpikir ini, minta tolong pada teman, tetangga untuk membantu menyelesaikannya dengan solusi pikiran mereka, itu boleh. Tapi kalau dengan selagi mampu, kita harus melakukannya sendiri. Dan itu saya ini pun. Dan nek dong nglakoni dewe-dewe terus tolong menolongnya bagaimana? Tolong menolong itu berlaku bagi orang yang benar-benar dalam, ya, nopo kesulitan, ya. Jadi nek benar-benar kesulitan mboten napa-napa, kula panjenengan saling tolong menolong dianjurkan. Tapi nek sepanjang kita mampu, sebaiknya untuk diselesaikan sendiri. Dan iku, ya. Dan nek kula jenengan menghidupkan tolong menolong, hidup baik dalam masyarakat, ini akan mendapat poin yang besar, pahala yang besar di hadapan Allah. Nate setunggalipun tempo ngeten. Nabi Musa niku kan nabi sing saged langsung nopo berkata-kata kepada Allah. Mulane Nabi Musa diwastani nopo? Kalimullah,
yang bisa bercakap langsung kepada Allah mung Nabi Musa nih. Suatu saat Allah menyampaikan kepada Nabi Musa yang ahli ibadah, wahai Musa, ya, mana ibadahmu untukku? Allah menyampaikan itu. Nabi Musa kaget, langsung pingsan. Padahal ibadah dilakukannya semuanya untuk Allah. Kenapa Allah menanya, mana ibadahmu untukku? Akhirnya setelah sadar, Nabi Musa menyebut beberapa ibadah. Wahai Allah, aku sholat. Sholat itu aku lakukan untukmu, lillahi ta'ala. Aku melakukan zikir untukmu, mengagunganmu, lillahi ta'ala. Saya puasa, saya haji, dan lainnya untuk Allah. Allah bilang tidak. Semua itu untukmu. Kamu lakukan sholat supaya terjaga dari keji dan mungkar, dan itu untukmu. Kamu puasa supaya mendapatkan pahala besar, itu untukmu. Ya, kamu zikir supaya tenang hatimu, untukmu. Haji juga untukmu. Haji niku nek dipun tampi Gusti Allah haji mabrur, pahala adalah surga. Surga bukan untuk Allah, untukmu. Wong sing kaji, mungkin jenengan saged tindak haji nggih. Niku saged nyafaati sekawan atus tiyang. Nggih, saking keluarga atau teman sahabat yang dicintainya. Saged nyafaati nulung besok teng mriku niku. Mula niki nek saged kaji. Kaji sing langsung niki biayane paling murah 180 juta. Sing paling larang 450 juta. Kula gadah biru niku nggih, kali rencang nggih. Nah niku bisa menyafaati 400 orang. Untuk siapa? Bukan untuk Allah, untuk dirimu dan orang-orang yang kamu tolong. Lalu mana yang untuk Allah? Hadiah apa dari ibadah untuk Allah? Kemudian Allah menjelaskan, wahai Musa, kalau engkau jumpai orang yang dalam kesulitan, masalah besar, kemudian kamu tolong dia, maka kamu telah memberikan hadiah kepadaku yang besar. Lho niku ibadah sing utami niku menawi wonten sangkut pautipun kalian menolong orang dalam kesulitan. Nah sekarang jarang yang seperti itu. Kata-katanya kula jenengan wis sing akeh ning masyarakat ngopeni merhatekne awake dhewe-dhewe. Ngoten niku, itu ciri masyarakat modern seperti itu. Nek ning desa mbiyen ora modern, niku nyambel ora duwe trasi njaluk tangga niku mboten masalah, itu hal yang biasa. Nek sakniki dadi omongan, kae njalukan gonta-ganti ora tau blonjo dadi omongan. Riyen mboten ngoten. Ngantos masak duwe segone, ora duwe sayur lauknya itu bisa minta tetangga. Tetangga suatu saat pun begitu. Sampai mendirikan rumah, niku mboten biaya cara desa niku. Ya, sambatan, tonggo-tonggo diaturi rawuh, mungkin saderenge mangan. Bar mangan wis mulai tidak dibayar lho niku. Ya rumah wis gendenge didotke semono wis niku wis apik-apik mawon. Lah teng mriki mboten saged ngoten niku. Nggih. Lah niki Islam menganjurkan seperti itu. Terus nek kula jenengan beramal dan itu adalah membantu kesulitan orang lain, ini sebetulnya amal yang merupakan hadiah untuk Allah yang besar. Ibadah haji, kata jamaah yang pengen mencium Hajar Aswad dengan paksaan sehingga menyingkirkan orang, bahkan ada yang terluka, ada yang mati karena itu rebutan untuk cium Hajar Aswad. Ini belum mencerminkan ibadah yang tinggi. Sing tinggi atas pundi, kula panjenengan tidak berdesak-desakan, tidak memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad supaya tidak melukai orang. Ini pribadi yang luar biasa. Terus niku, terus monggo kula panjenengan ningkatake ibadahipun mboten namung kangge awake dhewe. Mari kita ibadah untuk mencari ridho Allah yang tingkatannya tinggi. Nek kula njenengan ning omah maca Al-Qur'an, dzikir, salat, sedaya dipun lampahi tapi ora tau kumpul masyarakat ning omah tok, niki kirang sae. Karena manusia diciptakan Allah itu
Ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya saling mengenal. Hidup bersosial itu yang dikehendaki oleh Allah. Mulane sing sae ngene iku, kula panjenengan bermasyarakat. Kok ada teman tetangga sakit, kita menjenguknya. Itu yang indah. Di situ kita mendapatkan pahala besar. Ada jenazah, kita ikut ya mensolatkan, mengantarkan sampai kubur. Itu pahalanya luar biasa. Hidup bersosial itu tinggi. Nek neng omah kaya mau yo dikir akeh Al-Qur'an dikhatamke ben dina. Dikire ribuan niku cukup kanggo awake dhewe. Lah niki monggo kita perbaiki hidup kita untuk peduli kepada sesama ya, agar supaya kita punya kualitas yang tinggi dalam mengabdi menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu saat jikalau kita dipanggil oleh Allah, semoga kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sesi yang terakhir tanya jawab bebas. Monggo nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluar dari topik yang ada dalam hadis ya. Ini tentang mencabuti rumput di atas kuburan. Apakah itu memang ada yang mengatakan itu diharamkan atau tidak diperbolehkan? Apakah itu benar, dan mohon penjelasannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan berkaitan dengan bagaimana ketentuan hukum mencabut rumput di atas kubur. Okay. Ini hal-hal yang berkaitan dengan adab sebetulnya. Ya. Kalau kita lihat ternyata di Saudi Arabia, di Makla itu boten wonten rumpute kuburan ekonomi. Ya. Jadi persoalan semacam ini hanya ada mungkin begini. Dulu pernah Rasulullah itu berziarah kubur. Rasulullah mendengar di dalam kubur itu sedang mendapat siksaan yang dahsyat. Sekiranya kamu mendengar yang ada dalam kubur, niscaya tidak mampu tertawa maupun tersenyum selamanya. Mergo banget mengerikannya. Lah sahabat bertanya, ya, kenapa mereka mendapat siksaan yang berat itu, wahai Rasulullah? Apakah karena musyrik atau yang lain? Ternyata gara-garanya tidak menjaga air seninya ketika ya pipis menika, kesuciannya. Ya, akhirnya Rasulullah mengambil pelepah kurma, diletakkan di atas kubur itu dengan iringan doa sebelum pelepah kurma ini kering, mereka semoga tidak mendapat siksaan. Nah, ini akhirnya ditiru wong Jawa dengan nabur kembang. Sebelum kembang ini kering, semoga yang di dalam kubur tidak mendapat siksa. Nek bentelung dino patang dino kok wis garing, akhirnya diakali, tanamlah rumput di situ. Selagi rumput ini masih hijau, ya itu, maka doa terus diterima dan mereka akan bebas. Ono sing nopo Pak, nandur kamboja, bunga kamboja. Bunga kamboja kan nanti jatuh di kubur itu. Doanya dari rumah, selagi ya di atas pusaranya itu masih ada kembang-kembang yang segar, apa meneh sing nindur kae, mereka tidak disiksa. Itu hanya keinginan ya. Maka sebaiknya tanaman itu tidak dicabut karena bermaksud itu ya, punya maksud supaya ya, sebetulnya tidak ada ketentuan tegas tentang hal itu mboten wonten. Cuma nek tiyang niku duwe maksud ngono ya aja diambil. Rasulullah bermaksud supaya pelepah kurma ini menjadi perantara doa mereka untuk diringankan siksa. Terus Rasulullah meninggalkan tempat itu lalu diambil, jangan. Nah niku ngoten niku maksudnya. Terus sebetulnya nggak ada larangan khusus. Soalnya kasus ning gone Arab dhewe ning kono ya ora rumput nggih. Ya, jarang lah rumput di padang pasir apalagi di kuburan itu pasir totokan temriko itu. Terus niki hanya sekedar adab budaya di lingkungan kita. Sebetulnya yang sunnah itu apa? Kalau dengan kulo ziarah kubur, saya ini pun menyiram kubur itu dengan air.
memberikan kerikil-kerikil malah boten rumput, malah dianjurkan diberikan kerikil-kerikil dan disiram. Kenapa begitu? Supaya rongga-rongga dari kubur ini tertutup. Apalagi kubur yang baru itu disiram. Ngoten nggih. Dados niku hal yang berkaitan dengan mencabut rumput itu tadi. Monggo wonten malih pertanyaan sanesipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak hukumnya orang yang mendolimi orang lain dan sikap apa yang seseorang itu didolimin, caranya membahasnya bagaimana Pak? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbuat zalim atau berbuat aniaya itu lawan katanya adil itu zalim. Zalim itu berbuat aniaya sewenang-wenang. Bagaimana dalam Islam? Sesama muslim, sesama makhluk Allah dilarang saling berbuat zalim. Ya. Dilarang itu, dosanya besar. Bagaimana kalau seseorang dizalimi orang lain? Mengke nek niku dereng di napa istilahnya, selesaikan persoalan dolim mendolimi itu di dunia, tidak saling memaafkan, memberi maaf, di akhirat nanti akan diperhitungkan. Orang yang didolimi itu ya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari orang yang mendolimi. Misalnya A mendolimi B, ya A mendolimi B, maka B nanti akan mendapatkan kebaikan dari A sebagai ganti rugi dia didolimi. Ya. Lah nek mboten gadah kesaenan A niku pripun? Kejelekannya B diberikan kepada A. Niku. Dados wonten ceritane ngeten, teng hadis iki wonten ngeten nggih. Benjang ben kula panjenengan dumugi teng akhirat niku wonten tiyang ingkang bangkrut. Ya. Al-muflis, orang yang bangkrut. Ya. Maka sahabat ditanya, siapa orang bangkrut menurut wahai para sahabat? Menurutku orang bangkrut itu yang tidak punya harta benda kekayaan. Rasulullah tidak menyalahkan. Al-muflisu indana, wong sing bangkrut dalam agama Islam menurut kami kata Rasulullah, ya. Dia datang pada hari akhirat nanti ya, dengan membawa pahala sholat, puasa, zakat dan lainnya, banyak pahalanya. Tapi setelah itu ternyata dia berbuat dolim pada orang ini, orang itu, orang itu. Akhirnya kebaikannya dibagi. Pahala sholat dibagi habis. Pahala puasa dibagi orang yang didolimi. Wah, kasih didolimi habis. Sampai dia nggak punya kebaikan. Padahal orang didolimi masih banyak. Lalu bagaimana? Mereka yang didolimi keburukannya diambil, ditimpakan kepadanya. Ya, sampai dia menanggung banyak beban dosa. Summa turihat, kemudian dia ditendang, dilempar, ya, binar, masuk ke dalam neraka. Jadi niku, makanya jangan sampai kula jenengan itu berbuat zalim baik kepada sama manusia maupun pada hewan. Kucing ora salah, nggur lewat tok dibualang. Iki ya, digebyur banyu panas, padahal ora salah. Hanya lewat saja, tidak boleh. Ya. Jangan sampai kita berbuat zalim, ya, termasuk ngadu-adu. Ngoten niku nggih, hewan dengan hewan diadu, besok akan diminta balas. Itu perbuatan zalim. Ya. Nah, ini tidak boleh kita melakukan itu. Bagaimana sikap kita kalau kita dizalimi? Nek saged sabar, kula jenengan tidak usah membalas keburukan itu. Kita bersabar dan kita mohon pertolongan kepada Allah supaya dia menghentikan perbuatan dolimnya. Dan niku kaya sing dilampahi Rasul ngoten niku. Rasulullah dilempari batu, dimusuhi, ya Allah ampuni dosa umatku karena mereka belum mengetahui. Niku. Tapi nek kedoliman ini serius, berakibat juga fatal, ada baiknya untuk diselesaikan lewat hukum. Nek pancen ngoten nggih. Soalnya kalau disabari kok tidak lagi ada perubahan, boleh kita menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan supaya orang itu bisa menghentikan dan mendapat keadilan hukuman yang setimpal.
Tapi selagi kula jenengan tidak membalas kedoliman dengan kedoliman, insya Allah kita tergolong orang yang aman. Mulane niki nek kula jenengan didolimi, nek ikhlas tenan ya besok wong sing mendolimi kita diambil kebaikannya untuk kita. Kalau nggak punya kebaikan, kejelekan kita ditimpakan kepadanya. Iku nggih mulane ana kata-kata teng masyarakat ora apa-apa dirasani ya, tambah dosane aku kurang. Niku pancen bener niku. Bener nggih. Tapi jenengan kula kudu ikhlas bener, nek terpaksa ya arep ngelawan mergo ora wani akhirnya ya. Akhirnya kata-kata itu keluar kanggo bela diri. Niku ya wis repot ora ikhlas ngono kuwi. Wonten malih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya nih, nganu pamannya kita mau apa itu tahlil segini terus kita tidak wudhu itu gimana Pak? Okay. Yang kedua boleh nganu kalau kita pas ke makom apa boleh kita berfoto gitu di depan gapura tapi kuburnya itu kelihatan. Sudah cukup, terima kasih. Salam nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir dari Pak Wahono, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau kita akan baca Yasin, Al-Waqi, Al-Mulk, kemudian zikir tahlil, apakah kita dianjurkan wudhu? Itu adabnya sebaiknya seperti itu. Walaupun tidak wajib loh nggih. Nek panjenengan wudhu, lajeng maos Al-Qur'an ganjarannya berbeda dengan kalau kita tidak wudhu, benten. Bahkan tiang-tiang sufi rumiyin badhe zikir nyebut asmane Rasulullah niku Pak, berkumur-kumur dengan air mawar, air wangi. Soalnya napa sing disebut asmane Gusti Allah kemuliaan. Yang dibaca adalah sholawat Nabi utama, maka lisan harus bersih. Niku adabipun ngoten. Mulane saenipun kula jenengan yasinan tahlilan sak piturute zikir niku ingkang sae panjenengan wudu, ingkang sae malih menawi panjenengan ngagem siwak. Nah, ngeten iki. Siwak nggih. Jenengan badhe zikir badhe napa? Siwakan piye? Siwakan nggih. Niki sunnah. Rasulullah itu menganjurkan untuk membiasakan siwak ketika akan baca Al-Qur'an, ketika akan zikir, ya, akan sholat, bahkan akan tidur. Siwak itu sunnah Rasul yang banyak ditinggalkan, padahal dianjurkan. Niki kayu siwak naminipun, ya, dari Mekah. Ya. Carane nganggo seperti angka 8. Jadi dari kanan ini muter ke sini, ini sebanyak 3 kali, terakhir digigit. Lah ini kok ya kudu dikulinake ya. Tapi dalam keadaan gigi itu bersih. Nah, gigi bermuak ngono wis ning kene ya jamur kok tambah dadi penyakit. Nah niku. Terus gigi sudah memang bersih, ini untuk kesempurnaane ngoten niku, Pak. Jenengan wudu zikire langkung ageng ganjaranipun dibanding mboten wudu. Semanten ugi maos manakib, ziarah kubur saenipun wudu. Hal-hal yang baik kalau kita wudu itu akan connect, ngeklik. Soalnya jenengan suci yang dibaca kitab suci. Jenengan suci yang dibaca adalah kalimat-kalimat thayyibah. Oh niku ngeklik, connect niku. Mulane niku saenipun wonten. Ingkang nomor kalih bolehkah berfoto di makam dan itu kelihatan makom-makom niku? Ya, sebetulnya berfoto itu tidak ada larangan khusus. Soalnya zaman Nabi Mian ya foto durung ono. Ya, jadi larangan itu menurut ya ngoten niku mboten wonten larangan niku selagi itu untuk kepentingan yang baik. Ada beberapa tempat dilarang foto, misalnya makam tertentu, makam Rasulullah ada larangan foto di sana. Kuatir nanti disalahgunakan. Ngoten niku, Pak. Tapi nek sepanjang itu untuk dokumentasi, kita sedang ziarah ke makam wali dan kita cinta kepada wali ini untuk mengenang itu mboten masalah. Tapi kalau itu untuk hal-hal yang tidak baik ya itu ya dilarang. Soalnya napa zaman Rasul dereng wonten foto ngoten niku.
Nek riyen wonten mungkin ada hukum yang telah dijelaskan. Ngoten nggih. Ada beberapa tempat memang enggak boleh memfoto tempat itu. Ya, itu karena khawatir disalahgunakan. Di rumah sakit enggak boleh foto, enggak boleh video. Nek konangan, nek ora konangan ya aman nggih. Lah niku ngoten niku hikmahipun. Ngoten nggih. Kados pun cekap menika sampun cekap menawi wonten pitakenan malih insyaallah lain kesempatan. Matur suwun peratosanipun bilih anggen kula matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.